Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susetio Adi Pramono dari kelas Sosiologi B, angkatan 18, NIM 50. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang saya kaji, yaitu senioritas sebagai bentuk kekerasan simbolik PKKMB mahasiswa. Latar belakang, senioritas di dalam dunia pendidikan kini bukanlah menjadi sebuah hal yang tabu. Umumnya senioritas dilakukan oleh individu yang merasa memiliki kedudukan atau tingkat kelas yang lebih tinggi dibandingkan individu yang tingkat kelasnya lebih rendah. Senioritas pada umumnya dilakukan senior dengan menekan tiap juniornya sesuai dengan keinginan mereka. Semakin berjalannya waktu, kasus senioritas marak diperbincangkan oleh masyarakat luas. Banyaknya korban yang dihasilkan akibat penyalahgunaan hak sebagai senior kepada juniornya secara semena-mena. Kasus senioritas menjadi awalnya yang berakibat menjadi sebuah persoalan bullying, di mana menyebabkan hak asasi manusia juniornya dirampas. Senioritas menjadi sebuah tindakan kekerasan secara kompleks. Pada umumnya, kasus ini tidak hanya berputar dalam persoalan kekerasan fisik saja, melainkan sudah merembet pada kasus kekerasan lainnya seperti dalam bentuk verbal, emosional, dan seksual. Menurut sebuah riset yang meneliti tentang adanya senioritas ini, menyebutkan bahwa latar belakang adanya tindakan senioritas dilakukan senior sebagai bentuk keinginannya untuk mendapatkan sebuah prestige untuk diagungkan, dihormati, dan disegani. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan ini, antara lain kekerasan simbolik tak kasat mata, yang kedua bullying sebagai kekerasan bercorak, ketiga senioritas mengalahkan sistem meritokrasi, yang keempat tradisi senioritas kampus, yang kelima mahasiswa yang kehilangan eksistensinya, yang keenam hilangnya jiwa mahasiswa yang sebenarnya. Oke, kita kupas satu-satu. Faktor yang pertama yaitu kekerasan simbolik tak kasat mata. Kekerasan simbolik tidak kasat mata ini berbeda dengan kekerasan fisik dan psikologis seperti tawuran, perundungan, hinaan, dan pelecehan melalui kata-kata maupun tulisan. Mata publik dapat melihat, mendengar, dan merasakan adanya kekerasan fisik dan psikologis. Sebaliknya, kekerasan simbolik jarang muncul sebagai wacana pendidikan, apalagi sebuah fakta yang diperbincangkan. Padahal, kekerasan simbolik hampir mendominasi seluruh proses pendidikan yang terjadi selama ini. Yang kedua, faktor bullying sebagai kekerasan yang bercorak. Dampak dari bullying adalah membuat para korban merasa benci terhadap dirinya sendiri. Mereka merasakan ketakutan menghadapi dunia luar sehingga mereka mengurung diri di rumah. Mereka juga akan merasa depresi dan stres yang mempengaruhi kesehatan mereka. Yang paling parah adalah mereka memutuskan untuk bunuh diri karena tidak tahan lagi. Contoh kasus seperti ini dapat kita temui di negara-negara Korea, Cina, dan Jepang. Para penyiksa sebenarnya juga mendapatkan dampak dari perilakunya. Menurut survei, kebanyakan besar dari orang yang dulunya penyiksa di masa sekolah akan melakukan tindakan kriminal saat dewasa. Mereka juga akan kesulitan menjalin hubungan pertemanan dengan teman sebayanya. Begitu mereka dewasa nanti, mereka juga akan sulit beradaptasi dengan teman-teman kerjanya. Selanjutnya, faktor senioritas yang mengalahkan sistem meritokrasi. Fenomena kekerasan di lingkungan kampus masih marak terjadi. Kekerasan di kampus juga menunjukkan bahwa mainstream kekerasan masih diagungkan dan digunakan dalam pola pembelajaran di dunia pendidikan. Kekerasan kerap kali dilakukan terhadap mahasiswa dengan dalih menumbuhkan kedisiplinan. Dalam kekerasan ada dua bentuk, yaitu kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan pada umumnya yang dialami mahasiswa antara lain kekerasan fisik meliputi bentuk kekerasan yang menimbulkan luka, sedangkan kekerasan psikis yaitu kekerasan emosional yang dilakukan dengan cara menghina, melecehkan, mencela, atau melontarkan perkataan yang menyakiti perasaan mereka. Selanjutnya ada faktor tradisi senioritas kampus. Secara konsep, bullying atau kekerasan di kampus dapat diartikan sebagai bentuk agresi di mana terjadi ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dengan korban. Pelaku pada umumnya memiliki kekuatan kekuasaan lebih besar dari korbannya. Pelaku bullying ini sendiri menggunakan senioritas dalam melancarkan aksinya. Senioritas juga bisa dikatakan sebagai fenomena absurd dengan tolak ukur yang bias, bahkan ngawur.
Fenomena senioritas merupakan situasi di mana terjadi pemisahan kelompok secara sosial berdasarkan umur, lingkungan, jenjang pendidikan. Yang lebih tua secara umur mendapatkan labelisasi senior, yang jauh lebih muda mendapatkan labelisasi junior. Inilah pola dasar dari senioritas. Selanjutnya yaitu mahasiswa yang kehilangan eksistensinya. Mahasiswa sekarang telah jauh dari tradisi-tradisinya seperti membaca, berdiskusi, dan menulis, sehingga wacana-wacana yang diangkat terkesan momentum, serta pola penyampaian aspirasi yang monoton. Celakanya apabila ketika senior tak mampu menjadi patron dalam mendorong pengembangan tradisi-tradisi ilmiah tersebut dan mewariskan keangkuhan, kesombongan, atau bahkan sifat anarkisme pada junior-juniornya. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya eksistensi mahasiswa karena esensinya tidak terpenuhi. Saya pernah mendengar dan melihat jurnal-jurnal yang mengungkapkan bahwa teori tanpa praktek adalah omong kosong, praktek tanpa teori adalah vandalisme. Yang terakhir yaitu mahasiswa yang kehilangan jiwa sebenarnya. Berlagak galak kepada junior seharusnya sudah tidak relevan lagi, di mana berlagak galak kepada junior hanya menimbulkan dendam yang berkelanjutan dari generasi ke generasi. Sebagai mahasiswa yang memiliki fungsi agent of change, Liron Stock, social control, dan moral force, kita harus memberanikan diri dalam memperjuangkan hal yang benar, juga senantiasa memperjuangkan rakyat dan tentunya tak melupakan akademik. Menjadi senior yang memberikan tauladan dalam bersikap galak menghadapi birokrasi kampus yang tidak sesuai yang mungkin perlu diterapkan dalam kehidupan mahasiswa saat ini. Permasalahan ini dikaji dengan teori kekerasan simbolik Peter Bourdieu. Konsep kekerasan simbolik dalam pemikiran Bourdieu berawal dari pemikiran adanya struktur kelas dalam formasi sosial masyarakat yang merupakan sebuah seperangkat jaringan yang secara sistematis berhubungan satu sama lain dan menentukan distribusi budaya dan modal ekonomi. Kekerasan simbolik dalam pengertiannya adalah sebuah model dominasi kultural dan sosial yang berlangsung secara tidak sadar dalam kehidupan masyarakat yang meliputi tindak diskriminasi terhadap kelompok ras, suku, dan gender tertentu. Secara bergantian, Bourdieu menggunakan istilah kekerasan simbolik, kuasa simbolik, dan dominasi simbolik untuk merujuk hal yang sama. Bourdieu merumuskan pengertian ketiganya sebagai kuasa untuk menentukan instrumen-instrumen pengetahuan dan ekspresi kenyataan sosial secara semena-mena. Tapi yang kesemenaannya itu tidak disadari dalam arti inilah, kuasa simbolik merupakan kuasa untuk merubah dan menciptakan realitas, yakni mengubah dan menciptakannya sebagai diakui dan dikendalikan secara abstrak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.